dan kursinya ke saya dong. Dapat satu Bapak Effendi. Silakan. Satu di dua kalau ya. RT 2 mana ya? Ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Manggarai Selatan beserta staf. Juga yang kami hormati Bapak RW 03 beserta Ibu. Kemudian para ketua RT 03 dan Ibu LMK 03 yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini akhirnya kita pun dapat melaksanakan pelantikan RT-RT atau para RT terpilih tahun 2017-2020. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridhonya dan rahmatnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melangkah ke acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilahkan para hadirin. Baiklah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4 dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati Lurah Manggarai Selatan Bapak Haji Agung Maulana Saleh. Yang kami hormati Kasih Bapak Effendi dan Ibu Nisa dan Pak Latif. Yang kami hormati Ketua PKK, LMK dan staf RW. Yang kami hormati Ketua RT 1 sampai RT 15. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada malam ini RW 03 akan mengadakan pelantikan ketua RT terpilih masa bakti 2017-2020, dan saya girang dan bahagia Pak Lurah dan Pak Effendi staf bisa hadir di sini, meskipun perjalanan yang harusnya 2 jam bisa bertempuh 2 jam karena macet total.
Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu semua. Saya pribadi dan RT 1-15 staf RW banyak-banyak terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Effendi, Bu Nisa dan Pak Latif. Untuk acara selanjutnya saya serahkan lagi kepada panitia. Demikianlah sebentar saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lurah Manggarai Selatan nomor 44 sampai dengan 58 tahun 2017 tanggal 25 November 2017 tentang penetapan pengurus rukun tetangga di lingkungan RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, masa bakti 2017-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan Saudari Nurdiana sebagai Ketua RT 01 RW 03. Kedua, Saudari Rini Anggraini sebagai Ketua RT 02 RW 03. Ketiga, Saudara Agusman sebagai Ketua RT 03 RW 03. Keempat, Saudara Budi Saprudin sebagai Ketua RT 4 03. Saudara Soekarna sebagai Ketua RT 05 03. Saudara Fatima sebagai Ketua RT 06 RW 03. Saudara Nurmansa sebagai Ketua RT 07 RW 03. Saudara Iis Yuliati sebagai Ketua RT 08 RW 03. Saudara Dinar Afiati sebagai Ketua RT 09 RW 03. Saudara Jakaria sebagai Ketua RT 10 RW 03. Saudara Hidayat sebagai Ketua RT 11 RW 03. Saudara A. Lukas sebagai Ketua RT 12 RW 03. Saudara Rifia sebagai Ketua RT 013 RW 03. Saudara Rifki sebagai Ketua RT 14 RW 03. Saudara Suryono sebagai Ketua RT 015 RW 03. Kedua, masa bakti ketua tersebut di atas di lingkungan RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan terhitung sejak tanggal sebagaimana terlampir dalam surat keputusan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagai mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2017. Lurah Manggarai Selatan, Bapak Agung Maulana Saleh. Demikian keputusan materi keputusannya. Terima kasih. Berat ya, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara-saudara berjanji sebagai ketua RT di lingkungan RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan, saya ingin bertanya dahulu. Apakah saudara-saudara bersedia berjanji sebagai ketua RT RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan? Sedia. Kurang kompak ya, apa dingin? Ada yang diem aja, yang teriak ya. Saya ulangi ya. Semangat. Apakah saudara-saudara bersedia berjanji sebagai ketua RT di lingkungan RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan? Bersedia. Teriak aja Pak, dingin-dingin enak. Dari ibu-ibu juga nih. Selain daripada itu, saya ingin mengingatkan bahwa hendaknya disadari janji-janji saudara ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mencatat. Selanjutnya saudara ikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan baik dan benar. Saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai ketua RT di RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya
akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang benar, serta mendukung dan membantu program-program pemerintah, serta menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Cukup ya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini belum berubah ya. Sabtu tanggal 25 November 2017, saya, Lurah Manggarai Selatan, dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai Ketua RT di lingkungan RW 03, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Kota Bekasi, Jakarta Selatan. Saya percaya bahwa saudara akan dapat mengemban amanat dari masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan beban yang diberikan. Dan saya percaya bahwa para ketua RT yang saya kukuhkan akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotong royongan, dan kekeluargaan antar tetangga dan antar warga di lingkungan sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang pedoman rukun tetangga dan rukun warga di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Jakarta, 25 November 2017, Lurah Manggarai Selatan ditandatangani. Selesai. Putusan sudah itu. Benar ya? Penyerahan 5 keputusan apa? Kepada ketua RT dan sekaligus penyerahan topi, penyematan topi oleh Bapak Lurah Manggarai Selatan. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ke Bolak ya, karena ada yang nggak masuk, ada yang nggak masuk, anak sekolah ya, ada yang nggak datang, saling tuker-tukeran aja ya. Ya. RT 01 ya, selamat Bu ya. Sana dong, nanti masuk YouTube Mas ini. Senyum. Tadi diem aja Mas ya, topi ya, maaf ya. RT 02 ya. Selamat Bu ya. Ini masih bau Senin nih. Ya, kasih ya. Sorry nih. Bukannya ini di kepala. RT 04. Ya, Pak Budi. Ya. Wahnya. Ini Marcella ya, Manggarai Selatan. Ini 03 nih. Nah, ada 04 di sini. Ada 04 Pak. Ya. Maksudnya rezekinya beda kan nanti. Sorry ya. Iya Pak. 05 ya? Iya. RT 05. Selamat ya. Terima kasih Pak. Tip, udah tip. Yap. 05 ya. Sorry ya, palanya. Terima kasih. RT 06. Iya Pak. Ya, selamat ya Bu ya. Terima kasih ya Pak. RT 06. Viral nih tip ya. Kasih Bu ya. Terima kasih. Silang nih topinya. Papa ntar giniin. RT 07. Ya, Pak Nurman. Selamat ya Pak Nurman ya. RT 07. Ya. Bisa. Sorry ya palanya. Ya. Sini, nggak apa-apa, muter. Nih, beda dulu. 8. Ya, 8 ya.
Topi mana topi? Topinya mana? Ya, nggak apa-apa. Topi 08. Oh iya. RT 08. Kosong Pak ya? Nggak ada. Maaf ya. Langsung 10 ya? Oke kayak gitu. RT 10. Iya. Jaka. Jaka ya. Iya, Pak maaf. Ya. Tapi Sip. Dari sini mas dari sini. Ya, cepat. 10. Dekat Pak Umar. Dingin ini Pak, sorry. iya, Kopi hangat. 11. 11. Ayat ya. Hidayat. 11 ya. 11. Boleh nih pakai ke kebun nih. Ya, aja ya. Sorry. RT 12. Ya, Pak. Oke. Amat ya, Pak. 12. 12. 03. Sorry, Pak. Kasih ya. 14 Pak ya? 014. Oke ya. Kasih Pak. 14. Oke. Sorry ya. Caranya dipegang. 15 ya. Oke. Terima kasih ya, Pak Sur. Selamat, Pak Sur. 15. Sorry nih. Sip. Selamat ya. Selanjutnya apa? Penyerahan piagam kepada Penghargaan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat. Ya, sana ada. Jadi, Pak Baktiar, sama ya Pak Baktiar ya, sebagai sekretaris RW, ya, tolong dibantu Pak RW-nya karena kalau sendiri kasihan, ya, kalau hidup sendiri juga nggak enak kan. Ya, kasih, Pak Baktiar. Pak Nope. Pak Nope Umar, bendahara ya, yang megang duit nih jangan jauh-jauh. Ya, Pak Nope Umar, ya. Jangan dilihat bentuk ini ya, tapi penghargaan ini wah modal nanti. Bukan di dunia, kalau di dunia dekat, tapi di akhirat nih. Iya, Bu Betin ya. Sebagai LMK RW 03. Untuk pakai ini Bu. Iya. Kalau enggak grimis. Iya, luntur ya Pak. Nah, selamat ya. Oke. Pak Sulaiman. Selamat. Semuanya datang. Ya. Datang. Sudah langsung. Semuanya datang. Pak Bu R.A. Sudiati. Wah, Mama era Sudaya itu PKK ya? Oh, PKK ya? Masih ini Mama. Ini PKK. Samping Bu Etin. Oke. Ya, Bu RW ya. Selamat ya. Ya, dibantu Pak RW-nya. Karena laki-laki tanpa wanita bagaikan sayur tanpa garam gitu. Ya, kalau Pak RT nanti perwakilan aja ya. Iya, betul. Ya, sama aja intinya. Ya. Oke. Selamat ya. Terima kasih. Foto dulu, Tip. Ambil foto dulu. Oke, C. Ya. Yang saya hormati Pak RW beserta jajarannya, ya ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ya ada ibu PKK-nya, ibu PKK 03, ya kader-kadernya, ya tokoh masyarakat agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat. Ketua LMK, ya RW 03, ya teman-teman Pak RT dari RT 01 sampai RT 15 mewakili di RT 03. Ya pertama-tama saya mohon maaf ya sebelumnya ya pada teman-teman karena telat ya. Tadi dari kantor jam 4. Wah cukup buru lah jam 4 sampai sini jam 8, buru lah pagi-pagi jam 8 lah gitu ya. Ternyata jam 4 sampai di pintu tol ditutup. Ternyata masuk ke puncak jam 5 ditutup. Udah kita tungguin dulu. Dibuka jam 7.30, setengah 8. Nah setengah 8 baru kita kemari. Ternyata dari keluar Cimahi itu sudah macet, jadi Ciawi ya, macet.
udah akhirnya tadi layar terus sampai dengan jalur tikus ya tadi ya, jalur Malebar itu kan? Cilember. Ya. Jadi kalau ngelewatin tadi kemungkinan besar saya belum datang jam segini. Ya paling bisa jam 1 atau jam 2. Stuck, bener loh, stuck. Tadi lewat Cilember, masuk gang kecil segala macem. Akhirnya tembus juga sini, alhamdulillah. Ya, memang udah jodohnya jam segini. Ya. Gak apa-apa, jam berapapun pengukuhan. Ya pada intinya teman-teman secara de facto-nya sudah jadi ketua RT karena sudah dipilih langsung sejak berkas dibalikin dimisioner, berkas dibalikin lagi karena terpilih, nah itu sudah jadi ketua RT yang terpilih. Berarti ya ini hanya forum silaturahmi, ya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Makanya Pak RW, Bu RK dan jajarannya mengadakan acara silaturahmi ini untuk pengukuhan. Jadi pengukuhan itu ya kita untuk forum silaturahmi antara RT, ya, RW, RMK, pengurusnya dengan masyarakat, dengan kami pihak kelurahan. Ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau selama ini kan Pak Pendi yang turun, ya, Pak Sekel, Pak Ipul, Mbak Nisa, nanti saya hanya 1-2 turun. Karena memang tugas pokok fungsinya ya seperti itu. Ya. Untuk pemilihan RT itu ada di bawah kepala seksi pemerintahan. Tapi kalau untuk RW ada di bawah sekretaris kelurahan. Ya, tapi kalau LMK saya turun langsung. Jadi pemilihan LMK 1, 2 sampai 10 pasti saya turun. Kalau untuk RT random aja, ya. Kalau untuk RW pun saya pasti bisa urut. Jadi seperti itu. Bukan dianak-kelaskan atau enggak, bukan, tapi tupoksinya, ya, seperti itu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebagai Lurah Manggarai Selatan mengucapkan selamat, ya, terima kasih. Tolong amanat kepercayaan yang dari masyarakat yang dijunjung tinggi. Dalam arti zaman sekarang sudah berbeda. Kenapa saya sampaikan zaman sekarang sudah berbeda? Kalau dahulu ya kita kerja motonya, ya. Tetapi sekarang dengan Pak Gubernur yang baru, ya kita harus tahu motonya itu maju kotanya, bahagia warganya, ya. Jadi pas Pak. Yang belakang, yang sekarang. Jadi nggak ada, wah saya orang yang belakang bukan orang sekarang. Kalau saya orang sekarang bukan orang belakang, nggak bisa begitu. Kalau nggak kayak gitu, nggak maju-maju. Yang kasihan siapa? Lurahnya bukan, RW-nya bukan, LMK-nya bukan, RT-nya nggak juga. Yang kasihan warganya. Ya. Jadi yang diinginkan oleh Pak Gubernur yang sekarang, ya, kepada Pak RT yang terpilih dari 01 sampai 15, baik yang baru ataupun yang lama, ya, yang masih dipercaya oleh masyarakat, tolong apapun kepentingan masyarakat, apapun masyarakat yang ingin terlukan, ini didahului. Ya, terus jangan digantung. Kalau ada permasalahan, gua sebel nih sama dia dulu ngambil gua, jangan begitu. Karena segala sesuatu itu kalau terus dimulai, nggak ada akhirnya. Sama aja gali lubang, tutup lubang. Ya, siapapun dia, mau dia yang milih, dia enggak, dia siapa orangnya, mau galak, dia mau baik, mau cantik, mau buruk, layani. Karena kita seorang RT, rukun tetangga, yang dimana notabene ini kita harus bisa menciptakan kondisi lingkungan di satu tetangga, dalam satu lingkungan, dalam satu tetangga harus rukun. Namanya RT, rukun tetangga. Jadi Pak RT harus merukunkan sekian orang dalam lingkungannya. Nah, begitu juga dalam Pak RW, rukun warga, harus rukun dengan warga. Warga itu banyak, jadi bukan hanya Pak RT, semuanya. Jadi saya berharap dengan adanya pengukuhan dan silaturahmi seperti ini, ya, ditingkatkan lagi pelayanannya, ya. Katanya rencana RT sama RW mau naik lagi operasionalnya, ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, ya. Ya, tapi itu jangan dijadikan patokan, karena yang namanya RT dulu nggak digaji aja masih bisa jalan, ya. Malah sekarang harus diciptakan kondisi, ya, di mana harus diperdayakan masyarakatnya.
ya masyarakatnya harus diberdayakan. Ciptakan kondisi yang auranya aura positif, aura bahagia di warga. Adakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, mau pengajian, ya mau majelis taklim, mau lomba-lomba, ya ataupun ada kesenian, ataupun ada budaya yang bisa ditampilkan, laksanain. Pak, nggak ada anggarannya, jangan bicara seperti itu. Ya, perdayakan masyarakat yang ada. Kumpulin masyarakatnya, yuk kita mau ada lomba ini buat putra putri kita gimana. Cuman jujur kita nggak ada anggarannya. Ya kita sama-sama bareng-bareng kita patungan. Atau ada stakeholder yang lain. Kalau punya kos-kosan, juragan kos-kosan yang ngomong. Ya, dia punya kewajiban juga untuk membantu lingkungan setempat. Jadi bukan nyari untungnya aja. Ya, untungnya pun harus dikasih kepada masyarakat. Ya, perdayakan. Jadi sekali lagi jangan vakum, ya. Jangan aja udah ya, surat pengantar aja yang ngurus. Tapi coba diciptakan kondisi lingkungan yang nuansanya yang positif, yang bahagia warganya, ya sejahtera masyarakatnya. Ciptakan. Dijaga lingkungannya, dijaga kebersihannya, ya. Sebenarnya berat tugas di bawah itu. Tapi saya berharap kepada Pak RT atau Bu RT yang baru, ya, hal yang seperti itu jangan dijadikan beban. Saya mau tanya, kalau misalnya Pak RT, Pak Lukas, sehari berapa melayani masyarakat? Bikin surat pengantar atau apa gitu? Ada yang ngomong, Pak ini ada masalah, berapa sehari, Pak Lukas? Kalau untuk perharinya tidak Pak, hanya dia 1 bulan bisa ketemu beberapa kali. Beberapa kali? Iya. 1 bulan? Iya, saya melayani dengan saya, karena saya mau ini apa enggak. Ya pokoknya ada yang dilayani kan gitu. Iya. Nah, kayak Bapak dalam 1 hari berapa melayani? Pasti ada yang wakilnya banyak kan? Iya, Iya. itu juga Pak. Nggak tentu kan, sehari ada 5, ada 7 kan? Ya. Coba bayangkan, kalau sehari bapak-bapak kecilnya aja deh melayani masyarakat 3 orang, ya, atau 4 orang, ya. Dalam sebulan berapa Pak? 3 kali 3, 90 orang. Coba kalau Bapak jadi warga, punya nggak Bapak kesempatan orang 90 orang dalam 1 bulan? Enggak Pak. Dari ngasih surat pengantar aja dia datang mengurus apa, ya, dikasih pengantar sama Bapak pasti ngucapin apa? Pak terima kasih ya, bener ya? Iya. Pak RT terima kasih. Nggak ada Pak RT sialan lu, nggak ada kayak gitu. Dia ngasih surat pengantar pasti ngomong, Pak terima kasih Pak. 1 orang ngucapin terima kasih dalam sebulan 90 orang. Coba nanti di akhirat bagaimana? Minimal mengurangi dosa-dosa kita kita berpikirnya panjang ke depan. Jadi jangan mikirnya hanya sesaat. Dari situ kita punya kesempatan. Oleh sebab itulah Pak RT RW merupakan ujung tombak daripada masyarakat ke bawah. Punya kesempatan. Belum tentu semua orang bisa kayak gitu. Ya, makanya bersyukur. Dan disampaikan oleh Pak Gubernur, kita harus berubah. Polanya udah nggak kayak dulu lagi. Ciptakan kondisi di lapangan, ya, yang aura yang positif. Kegiatan-kegiatan daripada masyarakat ditimbulkan lagi, digerakkan lagi. Gunakan stakeholder yang ada, baik dari masyarakat, pihak ketiga, ataupun pengusaha-pengusaha yang ada. Nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Yang penting uangnya jelas, peruntukannya jelas. Dari sumbangan masyarakat sekian, dari pihak ketiga sekian, buat ngadain acara ini sekian. Nggak ada masalah. Siapa yang melarang? Yang larang, kalau ada yang larang, minta duitnya ke dia aja. Saya mau nanya gini Pak, Bapak larang nih. Nah, boleh saya minta duit ke Bapak? Dia nggak ngasih juga pasti kan? Kalau dia nggak ngasih larang, lebih baik diem aja Pak gitu kan? Nah seperti itu Pak, simple. Ya, jadi saya berharap sama Pak RT, Pak RW, ya, ciptakan kondisi yang bahagia, kondusif, aman, damai, tentram di wilayahnya. Yang kedua, saya juga berharap ya kepada Pak RT, Pak RW, Pak RK beserta jajarannya, warga yang sini, kita ciptakan kondisi yang kompak. Kalau cuma Pak RT, saya patahin gampang. Pak Lukas, saya selengkat jatuh. Ya, tapi kalau semua, ya saya mau selengkat, nggak mungkin, saya yang jatuh. Karena kaki saya kecil, kalau digabung kakinya gede.
Begitu juga ya dengan Pak RT, Pak RW, Pak LK dengan jajarannya. Saya berharap ciptakan kondisi yang kompak di lingkungan RW 03. Ya. Yang tadi saya sampaikan, ambil berkahnya. Ya, kegiatan seperti ini memang jiwanya jiwa sosial. Kalau dalam hitung-hitungan matematika nggak bakal nemu Pak. Ya. Bisa beli cabai untuk di bawang, rugi di tomat, kalah di gula. Nggak ketemu-temu. Saya juga pernah ngalamin. Ya. Jadi ciptakan kondisi kebersamaan, ya, satu sama lain saling melindungi. Misalnya nih, Pak RT Lukas diusulin sama orang, RT yang lain jangan diem, bantu Pak Lukas. Ya, misalnya Pak RW diapain sama orang, jangan diem Pak RT, bantu Pak RW-nya. Bu LMK juga, ya. Tapi jangan di luar kompak, di dalam malah berantakan. Ya, kayak di Manggarai itu. Kalau kata Pak Camat, ya, gimana cara mau tawuran warganya, di dalamnya tawuran gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap jangan seperti itu. Karena apa? Nilai kekeluargaan itu nggak ada nilainya Pak. Kalau kopi segelas 3.000, tapi yang namanya nilai kekeluargaan, ada yang dibayar 3.000 nggak mau, ada yang dibayar 300 juta nggak mau, ada juga yang mau dibayar 3.000. Ya, jadi ciptakan kondisi kekeluargaan, gotong royongnya. Ya, saya percaya dengan teman-teman Pak RT, Pak RW, Pak LNK dengan yang hadir di sini bisa menciptakan seperti itu. Ya, karena banyak Pak polemik Pak. Cuman saya hanya saya selesaikan, saya nggak mau. Cuma kalau mau ceritain banyak. Contoh nih, saya berangkat ke sini aja nih ada musil, ya, ada musil. Cuman saya sebagai lurah sangat bangga, ya, di lingkungan RW 03, walaupun seperti ini macet-macetan dan ini, saya merasa happy aja. Karena niat saya baik, tujuan saya baik, saya ingin di RW 03, ya, di bawah kepemimpinan Pak RW, Pak RT yang sekarang, LNK, ya, bisa memajukan warganya. Ya. Jadi kalau hanya untuk sendiri, I'm sure, selesai. Ini gue pengen maju sendiri, gue pengen bagus, salah Pak. Kalau bisa satu sama lain, RT, RW gabung. Nih wilayah gue RT ini bisa diciptakan untuk penghijauan, kita bantu. Kalau ada penghijauan di situ, nah di RT gue nih punya lahan nih, ini bagus nih buat sarana olahraga, kita bantu RT di situ buat sarana olahraga. Jadi semua lini ada nanti di RW situ, punya ciri khas sendiri masing-masing RT. Ya, jangan apatis gitu, ya. Ya saya tadi siang aja udah di SMS tuh, enak ya jalan-jalan ke puncak. Saya bilang enak gimana ya dalam hati gitu, enak bagaimananya. Tapi ada aja orang yang nggak suka, ya. Ya contoh pemilihan di RT 06 tuh ya, mana RT ya, ada aja, ya dia ngirim surat lah, apa tetek mengik lah gini, ya. Coba kalau misalnya kita nggak kompak, ya, bukannya malah menambah situasi yang aman, damai, sejahtera, malah bikin keruh. Kita bantu RT 06, ya, orang terpilih kok, nggak ada masalah kok, semua dijalani sesuai dengan aturan kok, ya. Biasanya yang kalah itu yang nggak terima, ya. Ya kita sebagai yang menang ataupun siapa yang jadi, mari kita rangkul, jangan kita musuhin, ya. Saya diapa-apain, dibikin surat saya diam. Saya di SMS, di teror, di apa, saya diem. Biarin aja maunya apa sih gitu, ya. Yang penting RT saya nggak seperti itu, RW saya nggak seperti itu, LNK saya nggak seperti itu. Yang saya harus buktikan bahwa di lingkungan RW 03 ini bisa kompak, ya, satu sama lainnya bisa menjaga dan bisa membawa keluarganya ke arah yang sejahtera dan bahagia. Ya. Saya berharap seperti itu. Bisa kan kompak kita? Bisa. Iya dong. Udah ke puncak, ya, udah ketemu tiap hari, udah apa, ya. Karena menjalin sesuatu itu nggak mudah. Ya. Menjalin sesuatu itu nggak mudah. Dan melepas ego itu paling sulit. Ya. Tapi sebisa mungkin kita bisa menjadikan diri kita itu seperti mereka. Ya. Kalau saya mau ego tadi nih, oh, gue lurah, gila, mau dari jam 4 nih, jam 10 masih di jalan, mau pulang aja bisa.
Cuma bukan itu. Ya, walaupun di SMS, wah begini begono, nungguin gini-gini. Saya cuma bilang niat saya arahnya bukan di situ. Jadi niat saya arah tujuannya satu yang saya tuju. Kalau melebar kemana nanti malah bias. Nah begitu juga dengan Pak RW dan PRT. Saya berharap tujuannya satu. Ya tadi, maju kotanya, bahagia warganya. Ciptakan itu. Seperti itu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini, ya saya mohon maaf, bukannya menggurui atau mengajari teman-teman dari faktor umur mungkin lebih dewasa dari saya, tapi dari faktor kedinasan saya harus menyampaikan karena ini tugas pokok fungsi dari seorang lurah. Selain membina pengawasan, ya menciptakan hubungan kerja yang di bawah sektoralnya, RT, RW, LNK, Jumantik, FKDM, Posyandu, PPSU, semua berjalan sesuai dengan tupoksi dan bisa bekerja sama satu sama lain. Gimana makan itu, Pak? Iya, RT-nya jalan, RW-nya enggak, ya repot. LNK-nya jalan, RW-nya enggak, ya repot juga. Jadi harus seiringan, ya. Jadi jangan punya pemikiran seperti apa, saya bicara seperti ini, enggak. Saya sebagai lurah ingin di RW 03 lebih unggul daripada RW yang lain di antara 10 RW. Ya. Dan potensi itu ada di RW 03. Ya, bisa diciptakan seperti itu. Dan jangan pernah canggung-canggung kalau ada permasalahan, lapor ke saya, ada Pak Pendi atau saya, ya. Karena nggak mungkin yang namanya Pak RT atau Pak RW, ya, tidak saya bantu ataupun teman-teman yang sudah membantu di pemerintahan, baik Jumantik, Posyandu, FKDM ataupun yang lainnya. Ya, pengurus RW, pengurus RT pasti saya bantu. Karena saya juga dibantu sama Bapak-bapak. Ya, jadi kalau ada permasalahan, tolong sampaikan sebisa mungkin kita bantu. Kalau nggak bisa ya kita ngomong. Karena bukan kewenangan yang harus saya lakukan kalau memang itu bukan kewenangan saya. Jadi kalau kewenangan saya pasti akan saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya nanti saya nggak lama karena jam 5 saya harus ada di kantor kecamatan. Ya, naik sepeda santai sampai ke wali kota. Wali kota jam 6, setengah 7 ada senam bersama dengan Pak Wakil Gubernur. Nah, nanti jam 9 juga BPJS tingkat kota, tingkat kecamatan di RW 0 berapa? Di RW 01 jam 8-an. Jadi saya harus bagi waktu, belum nanti hari Minggu besok ada 2 kawinan, ya. Mantan wali kota Jakarta Selatan Pak Samsudin Nur, ada yang kenal? Kalau ada yang kenal, ya dia masih ada hubungan juga tuh dengan Bu Tuti Alawi atau masalah istrinya, ya itu ngawinin anaknya, ya ada satu lagi undangan. Jadi memang pengennya sih nginep, ya udah dingin, ya kan. Baru nyampe tadi kata Nisa, pantat saya belum lurus Pak, ya. Dari jam 4 namanya baru ini, benar juga, cuman pengen yang nginep, pengen sama-sama dengan Pak RW, Pak RT, Pak LNK mewakili RW 03, tapi tanpa mengenai hormat dan ada kegiatan yang lain. Dan jam 5 saya harus ada, jam 6 juga di wali kota, terus BPJS jam 9 jam 8 di RW 1 Jabati, lanjut kondangan siang. Jadi ya maaf. Terus saya juga sampaikan permohonan maaf saya, permohonan Pak Camat, ya nggak bisa hadir. Sebabnya dia kalau misalnya diundang sama Pak RW, ya ada undangannya juga dari panitia, dia udah pasti datang. Paling telepon saya, Pak Lurah bareng, biasanya bareng sama saya. Cuma karena memang ada halangan, putrinya Pak Camat jatuh, ya dari tangga di Semarang. Jadi Pak Camat malam Sabtu itu sudah berangkat ke Semarang. Maghrib bukan maghrib ya, jam 5 ya, jam 5 sore udah berangkat ke Semarang. Ya karena harus dioperasi putrinya. Tapi tadi jam 4 atau jam 3 operasinya sudah selesai. Ya alhamdulillah kita doakan semoga putri kesayangannya yang sedang menimba ilmu di Semarang ya bisa sembuh dan aktif lagi seperti semula. Ya. Susah tuh sekolahnya, sekolah perminyakan perempuan. Ya pinter, ya, ternyata kalau anak yang sekolah di perminyakan itu anak pinter. Ya karena apa? Saya nyoba sekali nggak lulus, ya karena ya memang di situ ladangnya duit perminyakan tuh. Ya karena ke depan kan sumber daya manusia alam yang paling dicari itu ya minyak.
ya, konflik-konflik di dunia pindah. Ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih, kompak selalu, dijaga, ya, tak ada gading yang tak retak, ya, tak ada masalah dalam hidup, pasti di hidup itu ada masalah, ya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia mawas diri dan harus saling harga, menghargai, dan hormat, menghormati untuk mencapainya suatu kondisi lingkungan yang maju kotanya, bahagia keluarganya. Sehari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian gimana makan itu, Pak? Iya, RT-nya jalan, RW-nya enggak, ya repot. LNK-nya jalan, RW-nya enggak, ya repot juga. Jadi harus seiringan, ya. Jadi jangan punya pemikiran seperti apa, saya bicara seperti ini, enggak. Saya sebagai lurah ingin di RW 03 lebih unggul daripada RW yang lain di antara 10 RW. Ya. Dan potensi itu ada di RW 03, ya, bisa diciptakan seperti itu. Dan jangan pernah canggung-canggung kalau ada permasalahan, lapor ke saya, ada Pak Pendi atau saya, ya, karena nggak mungkin yang namanya Pak RT atau Pak RW, ya, tidak saya bantu, ataupun teman-teman yang sudah membantu di pemerintahan, baik Jumanti, Posyandu, KDM, ataupun yang lainnya, ya, pengurus RW, pengurus RT, pasti saya bantu. Karena saya juga dibantu sama Bapak. Ya, jadi kalau ada permasalahan, tolong sampaikan, sebisa mungkin kita bantu. Kalau nggak bisa ya kita ngomong. Karena bukan kewenangan yang harus saya lakukan, kalau memang itu bukan kewenangan saya. Jadi kalau kewenangan saya pasti akan saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya nanti saya nggak lama, karena jam 5 saya harus ada di kantor kecamatan. Ya, naik sepeda santai sampai ke wali kota. Wali kota jam 6, setengah 7 ada senam bersama dengan Pak Wakil Gubernur. Nah, nanti jam 9 juga BPJS tingkat kota, tingkat kecamatan di RW 0 berapa? Di RW 01 jam 8-an. Jadi saya harus bagi waktu, belum nanti hari Minggu besok ada 2 kawinan, ya, mantan wali kota Jakarta Selatan Pak Samsudin Nur, ada yang kenal? Kalau ada yang kenal, ya, dia masih ada hubungan juga dengan Bu Tuti Alawi atau masalah istrinya, ya, itu ngawinin anaknya, ya, ada satu lagi undangan. Jadi memang pengennya sih nginep, ya, udah dingin, ya, kan, baru nyampe tadi kata Nisa, pantat saya belum lurus, Pak, ya. Dari jam 4 namanya baru ini, benar juga, cuman pengen yang nginep, pengen sama-sama dengan Pak RW, Pak RT, Pak LNK mewakili RW 03, tapi tanpa mengenai hormat karena ada kegiatan yang lain. Dan jam 5 saya harus ada, jam 6 juga di wali kota, terus BPJS jam 9, jam 8 di RW 1 jam Bakti, lanjut kondangan siang. Jadi ya maaf. Terus saya juga sampaikan permohonan maaf saya, permohonan Pak Camat, ya, nggak bisa hadir. Sebabnya dia kalau misalnya diundang sama Pak RW, ya ada undangannya juga dari panitia, dia udah pasti datang. Paling telepon saya, Pak Lurah bareng, biasanya bareng sama saya. Cuma karena memang ada halangan, putrinya Pak Camat jatuh, ya, dari tangga di Semarang. Jadi Pak Camat malam Sabtu itu sudah berangkat ke Semarang. Maghrib bukan maghrib ya, jam 5 ya, jam 5 sore udah berangkat ke Semarang. Ya, karena harus dioperasi putrinya. Tapi tadi jam 4 atau jam 3 operasinya sudah selesai. Ya, alhamdulillah kita doakan semoga putri kesayangannya yang sedang menimba ilmu di Semarang, ya, bisa sembuh dan aktif lagi seperti semula. Ya, ya. Susah tuh sekolahnya, sekolah perminyakan, perempuan, ya, ya pinter. Ya, ternyata kalau anak yang sekolah di perminyakan itu anak pinter. Ya, karena apa? Saya nyoba sekali nggak lulus, ya, karena ya memang di situ ladangnya duit perminyakan tuh. Iya, karena ke depan kan sumber daya manusia, alam yang paling dicari itu ya minyak. Ya, konflik-konflik di dunia minyak. Ya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih, kompak selalu, dijaga, ya, tak ada gading yang tak retak, ya, tak ada masalah dalam hidup, pasti di hidup itu ada masalah. Ya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia mawas diri dan harus saling harga, menghargai, dan hormat, menghormati untuk mencapainya suatu kondisi lingkungan yang
maju kotanya, bahagia keluarganya. Sehari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.